Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari MC yang sudah memperkenalkan. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan pertama dari narasumber pertama yaitu Profesor Dr. Klopas Martin Rumende, SPPD KP Finasim FCCP. Kami persilahkan Prof. Martin. Prof. Martin S1 di FKU UKI, mengambil penyakit dalam di FKUI, konsultan pulmonologi di FKUI, PhD di FKUI, dan profesor di FKUI. Prof. Martin akan membawakan topik mengenai role of internists in TB eradication. Sebelum Prof. Martin membawakan topiknya, ada hal yang perlu saya sampaikan dulu kepada sejawat senior sekalian. Ini dari saya pribadi ya, karena topik yang dibuat oleh panitia JICIM ini pertama ini sangat-sangat mengena gitu ya. Saya tamat internis tahun 2014, muter-muter balik ke respirologi ini tahun 2021 gitu ya. Begitu ada diskusi TB langsung pusing kepala saya, karena waktu itu ada Dr. Heri itu yang menerangkan mengenai TB MDR gitu ya. Obatnya udah beda dengan yang saya pelajari waktu diajari sama dulu Dr. Ana Uyainah yang sangat concern dengan tuberkulosis. Jadi topik ini kelihatannya seperti TB saja gitu ya. Jadi ini tapi kita belum kelar-kelar nih eradikasinya. Sehingga jangan dianggap biasa tapi tetap harus diseriusi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk narasumber saya mau bawakan pantun dulu, Prof. Oh iya. Buat Prof. Martin gitu ya. Karena kita orang Sumatera, ini pantunnya pantun gaya Melayu gitu ya. Kalau pelik memasak manis, jangan lupa gula disalin. Kalau pelik mengkaji tuberkulosis, jangan lupa konsul Prof. Martin. Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Ya. Mestinya jangan lupa juga Dr. Zain Ahmad ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Handika Habib untuk introduksinya dan pantunnya. Saya mengucapkan selamat pagi pada teman-teman saudara sekalian dan pada seluruh panitia. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengenai topik mengenai peranan seorang ahli penyakit dalam mengeradikasi penyakit TB. Walaupun di sini mungkin ada dokter umum ya, tapi nggak ada salahnya saya coba membahas topik ini sebagai seorang penyakit dalam. Karena TB itu rupanya, ya penyakitnya itu penyakit yang mengenai seluruh organ tubuh ya. Jadi kalau kita harus mengeradikasi TB, kita harus mengetahui bagaimana diagnosis tata laksana TB bukan hanya paru saja, tapi juga semua organ paru, organ di luar paru. Ya. Jadi ini yang akan saya bahas sedikit mengenai tadi tantangan dan masalahnya sudah dibawakan oleh tadi dari Kemenkes mungkin ya mengenai, saya akan ulang sedikit. Kemudian juga saya akan bahas mengenai karena diagnostik yang terbaru ya untuk mendiagnosa TB baik paru maupun ekstra paru. Dan kemudian saya coba bawa mengenai guideline WHO terakhir mengenai pengobatan TB. Dan topik yang saya bawakan ini adalah topik mengenai TB yang susceptible terhadap OAT, jadi yang sensitif dengan OAT. Nanti yang resisten akan dibawakan oleh sejawat kami, Dr. Zain Ahmad. Jadi ini adalah yang sudah dibawakan oleh dari Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia berdasarkan global report tahun 2022 naik peringkat dari peringkat kedua dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedua ya. Sebelumnya peringkat pertama tetap India, kedua Cina, ketiga Indonesia. Tahun 2022 kita naik tingkat jadi tingkat kedua ya. India tetap nomor 1. Kita nomor 2, Cina udah bisa kita kalahkan ya. Nah, jadi kalau dilihat jumlah kasus per tahun 22 itu ada hampir 1 juta kasus ya. 1 juta kasus di mana hampir 150.000 yang mengalami kematian. Jadi kalau dilihat setiap jam ada 16 orang meninggal karena TB.
Jadi kalau lihat-lihat COVID kalah ya, COVID kalah ya, tapi kita lebih takut COVID ya. Ya, tapi sekarang ternyata TB masih merupakan ancaman yang tetap kita harus tangani ya. Jadi target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka kematian dari 2017 sebanyak 317 kematian insiden per 100.000 menjadi cita-cita jadi 65 kasus per 100.000 pada tahun 2030 seperti tadi diutarakan ya. Dan target untuk tahun 2024 dari 319 turun jadi 190 per 100.000 kasus. Jadi ini masalah yang kita hadapi ya. Kalau saya lihat di lapangan nih masalah yang sering kita hadapi adalah pertama masalah comorbidity ya. Jadi TB itu seringkali merupakan bagian dari penyakit yang sudah ada sebelumnya, yaitu diabetes dan HIV. Ya, jadi jangan lupa kalau kita diagnosa TB di SOP dari Kementerian Kesehatan, cek HIV dan diabetes. Kalau diabetes mah gampang, orang pasien bisa nerima. Oh ya, kencing manis gampang kena TB ya dok, iya. Tapi untuk HIV ini nggak gampang, harus ada trik-trik yang mesti pelajari ya. Hal lain yaitu mengenai sarana diagnostik. Ya, diagnostik kita tahu Gen Expert ini belum sedia di seluruh rumah sakit ya, di RSM sendiri baru mungkin 2-3 tahun terakhir baru dia tersedia ya. Kemudian yang saya lihat di lapangan adalah masalah efek samping obat. Nah, jadi nanti saya akan bahas bagaimana kita mensiasati pasien-pasien yang akan dapat obat TB dan memberikan edukasi supaya dia jangan capek drop out apabila timbul efek samping obat. Ya, saya akan banyak bicara mengenai pengalaman saya di lapangannya. Dan juga nanti jangan lupa mendeteksi kemungkinan resisten. Entah itu resisten mono terhadap rifampicin maupun MDR. Jadi jangan lupa tuh ya. Setiap pasien-pasien apakah pernah berobat TB sebelumnya apa enggak? Tanya. Kalau pernah, tuntas apa enggak? Kalau dibilang tuntas, berapa bulan? Ya. Tanya lagi, dokternya udah bilang sembuh belum? Nah ini penting. Ya. Jangan sampai dia pernah berobat TB tidak tuntas, dibilang tuntas. Ya. Jadi kita menjadi misdiagnosis kemungkinan resisten obat ya. Jadi ada beberapa definisi yang saya tampilkan di sini berkaitan dengan nanti yang akan saya bahas. Saya akan bahas mengenai TB yang sensitif obat, disingkat dengan drug susceptible TB atau DSTB ya. Nanti Dr. Jen akan bicara mengenai rifampicin resistant TB. Nah ini satu hal yang menarik juga. Jadi kalau dulu diagnosa TB itu harus mungkin 10 tahun lalu ya, harus ada sputum yang positif ya. Tapi sekarang dengan kenyataan bahwa tidak semua orang TB batuk ada dahaknya, tidak semua orang TB batuk bisa mengeluarkan dahak, tidak semua TB itu mengenai paru, akhirnya keluarlah istilah yang tadinya ada TB terkonfirmasi bakteriologis, sekarang ada TB terkonfirmasi klinis. Nah, kalau untuk membuat TB terkonfirmasi klinis, kita harus banyak baca ya. Bagaimana membedakan suatu pneumonia sama TB? Ya harus banyak baca ya. Nanti saya akan sedikit sharing ya. Jadi TB bisa didiagnosa idealnya berdasarkan bakteriologis, mau pemeriksaan langsung, mau kultur yang kalau bisa sih Gen Expert ya, yang expert ada resistensinya ya. Tapi kalau itu nggak bisa, klinis bisa kita tegakkan TB ya. Jangan ragu-ragu ya. Tapi kita mesti banyak baca ya. Klinis TB, anamnesanya mesti benar ya. Keluhannya bagaimana ya, berat badannya. Nah kadang-kadang TB juga bisa tanpa keluhan. Nah ini juga mesti ada penjelasan yang bisa diterima oleh pasien. Ya. Nah, kita sebagai ahli penyakit dalam atau dokter umum lah, mesti tahu nanganin TB, baik paru maupun ekstra paru. Ya, apalagi sejawat kita nih yang berkecimpung di infeksi ya, entah itu
sejawat bagian kulit, bagian mata, bagian tulang, mana lagi? Ginekologi. Mereka atensinya lagi meningkat, apalagi bagian mata. Waktu saya masih PPDS tuh nggak pernah ada uveitis TB. Sekarang hampir tiap hari di konsul. Untuk apa? Ngobatin uveitis TB. Karena awareness-nya udah tinggi. Ya, kadang-kadang udah kebablasan di konsul ke kita untuk nanya, ini ada uveitis TB apa enggak? Lah, terpaksa saya bilang, kalau diagnosa, mendingan kita diskusi ya. Kompetensi kita sebagai dokter penyakit dalam nggak membuat diagnosa uveitis TB. Ngobatin iya. Nah, kita perlu komunikasi ya. Nah, kita harus punya kemampuan untuk mendiagnosa TB ekstra paru ya. Dari ginekologi ya, kulit antusiasnya tinggi ya. Apalagi kita di RSM dulu lagi penelitian mengenai non-tuberculous mycobacterium. Nah, MTB aja kita pusing, ini ada non-tuberculous mycobacterium. Kasusnya dikit, tapi ada kasusnya. Mirip-mirip ya. Dan ngobatinya juga ada yang mirip-mirip, ada yang beda jauh ya. Nah, ini ada sarana diagnostik yang sekarang ini sudah diadakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan ya, yang sudah konvensional, pewarnaan staining BTA langsung, kultur, baik padat maupun cair, pemeriksaan tes molekuler, Gen Expert tuh kelihatannya sudah mulai familiar ya. Dan sekarang ada Gen Expert yang lebih sensitif, namanya Gen Expert MTB RIF Ultra. Nggak tahu Dr. Zen udah ada kali di sana ya. Jadi dia mendeteksi DNA TB yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Kalau Gen Expert MTB RIF biasa, kadang-kadang tidak terdeteksi. Maka kalau pakai Ultra dia akan terdeteksi lebih sensitif ya. Nah, ada juga namanya LPA, Land Probe Assay. Ini juga nanti saya bahas sedikit, nanti akan dibahas lebih banyak oleh Dr. Zen. Ada disebut juga Loop Mediated Isothermal Amplification, ini saya rasa kita nggak banyak berkecimpung ya. Terus ada juga belakangan ini pemeriksaan lipoarabinomanan. Lipoarabinomanan urin. Nah, apakah itu? Lipoarabinomanan itu adalah dinding terluar dari kuman TB ya. Jadi pemeriksaan LAM ini khususnya pada pasien HIV yang sudah mengalami supresi imun sistem. Jadi periksa LAM itu dari urin. Sampai sekarang belum dalam, saya nggak tahu nih, sudah beberapa vendornya sudah matang, sudah ada dibawakan di simposium, tapi sampai saat ini kita belum periksa, nggak tahu Dr. Zen ya. Tapi ini salah satu indikasi deteksi TB pada HIV yang supresi imunnya udah berat. Kenapa? Karena TB yang sudah lanjut tuh diagnosa TB-nya susah, ngambil kumannya susah, di dahaknya nggak dapat, ya, di jaringan nggak dapat, ambilnya di urin. Kenapa di urin? Ya karena pada saat CD4 rendah banget, itu kuman TB di makrofag keluar jadi basilemia, masuk ke melurus, keluar ke urin. Nah, logikanya begitu, ceknya di urin, ya. Ini alat Gen Expert-nya yang sekarang ini saya rasa kita udah bisa ya, sudah tahu semua. Jadi memang sekarang sih sudah disarankan pemeriksaan Gen Expert, tapi pemeriksaan itu diagnostik ya, bukan untuk evaluasi. Kelebihannya adalah ya dia lebih sensitif. Kalau udah terdeteksi bisa tahu dia ada resisten atau tidak. Apalagi kalau pakai yang ultra, dia akan lebih baik lagi. Nah, ini LPA nanti akan dibahas oleh Dr. Jen ya. Jadi kalau misalnya ada pasien diagnosa TB, Gen Expert positif, ternyata resisten rifampicin ditemukan, nah nanti langkah berikutnya menentukan apakah dia resisten juga dengan obat lini pertama OAT atau lini kedua, itu kita pakai LPA ya. Nah, kalau lini pertama kita mau lihat apakah INH resisten apa enggak ya. Kemudian untuk LPA lini 2 kita lihat apakah quinolone resisten apa juga, apakah injeksi second line resisten atau tidak, itu pakai LPA. Dan LPA ini ada yang generasi 1, ada generasi 2. Nah, generasi 2 tuh lebih canggih lagi ya. Selain TB, itu saya katakan bisa mendeteksi non-tuberculous mycobacterium. Jadi beberapa kasus yang kita dapatkan pasien diagnosa TB, histopatologi TB, dikasih OAT nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita pikir jangan-jangan non-tuberculous mycobacterium. Kita periksa LPA versi 2.
Nama pemeriksaannya itu Genoskolar. Biayanya 450.000 Genoskolar. Hasilnya berapa hari? Tapi dia terbatas hanya avium, intracellular, abscessum, dan kansasi. Ya itu aja. Tapi lumayan. Terdeteksi, wah udah. Langsung kita banting setir. Kasih untuk NTM. Ya. Yang obatnya sangat tergantung dari spesiesnya. Ya. Ini pemeriksaan ini mirip kayak pemeriksaan BTA langsung, cuman dia lebih simple, lebih sederhana, ya. Nah ini yang saya katakan tadi, belum ada dalam bentuk pelayanan, tapi saya rasa vendornya sudah ada vendor. Jadi kalau kita ada pasien HIV, CD4-nya udah 20, 30, klinis, orangnya klinis ke arah TB, tapi mendiagnosis susah, periksa urin lipoarabinomanan, ya. Kalau dia terdeteksi di urin berarti memang dia ada suatu TB yang diseminata, ya. Ini syaratnya harus HIV yang sudah jadi imunosupresi atau HIV yang klinis senang tapi CD4-nya di bawah 200, ya. Nah, sekarang saya sedikit review TB ekstraparu. Jadi kalau kita mau mengeradikasi TB ya kita harus menguasai juga diagnosa tata laksana TB ekstraparu, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang TB itu bisa TB paru, bisa TB ekstraparu, bisa campuran TB paru dan TB ekstraparu, ya. Kalau kita nggak aware, saya pernah dapat kasus, ya, saya ngobati sebagai TB ekstraparu, efusi pleura waktu itu, efusi pleura. Saya obati 9 bulan, nggak tahu dia ada salpingitis TB juga, pyerytoiditis TB juga. 9 bulan saya stop. Nggak tahunya timbul lagi dengan TB di genitalia. Jadi kalau kita dapat pasien TB, jangan lupa periksa semua organ. Ini TB-nya paru aja atau ada TB tempat lain, ya? Jangan-jangan ada pyerytoiditis TB-nya, jangan-jangan spondylitis TB-nya. Sehingga kalau ada TB ekstraparunya, pengobatannya harus ikut ke pengobatan TB ekstraparu, ya. Demikian, ya. Nah, kalau kita menghadapi pasien TB ekstraparu seperti TB paru juga, jangan lupa penyakit dasar, ya, yang pasti sih HIV sama DM. Belakangan sering timbul penyakit dasar autoimun yang dalam terapi imunosupresif. Nah, ini sering kali timbul nih, ya. Jadi, ya, TB laten kan masih tinggi. Pasien SLE dapat cell safe, dapat MMF, 2 bulan, 3 bulan, TB latennya kalau kita tidak deteksi, dia jadi TB aktif. Ya. Tapi syukur-syukur teman-teman dari reumatologi awareness sudah tinggi. Sebelum kasih imunosupresan, mereka konsul untuk diagnosa TB laten. Ya. Jadi ada pengobatan TB laten, itu salah satu yang juga tadi TPT, terapi pencegahan TB nama lainnya. Ya. Itu juga penting, ya. Karena untuk rumah sakit yang center-center gitu banyak TB reaktivasi dari TB laten. Nah, gejala-gejala TB, nah ini kita mesti tahu ya gejala TB ekstraparu, ya. Hati-hati ini, hati-hati ya pengalaman. Pernah pasien sepalgia kronik, sakit kepala berkepanjangan, ya. Hati-hati. Meningitis TB awal-awal stadium 1 tuh bisa demikian, ya. Jadi jangan lupa iseng-iseng fototorak, ya. Kalau fototorak ada infiltratnya, jangan-jangan ini suatu meningitis TB stadium 1, ya. Nah, kalau kita bicara TB ekstraparu, kita jangan terlambat mendiagnosa dan jangan terlambat ngobatin, terutama yang berkaitan dengan TB susunan saraf pusat, ya. Kenapa? Kalau kita ngobati meningitis TB, kita bicaranya bukan masalah ad vitam aja, tapi ad sanatio dan ad functionum. Kita pengen pasiennya baik, tidak ada gangguan intoleransia, ya, dan tidak ada sequelae, ya. Jangan sampai pasien sembuh, tapi hanya bisa ketawa-ketawa, nangis, akibat apa? Terlambat diagnosis, ya. Atau jangan sampai udah sembuh, ujung-ujungnya terjadi hidrosefalus, ya. Jadi ini makanya kita harus tahu, ya. Jadi harus banyak belajar, ya. Itu meningitis TB. Yang lain banyak juga. TB apa lagi? Ya, TB peritoneal itu mungkin lebih sering kita mulai banyak, ya. Peritoneal TB, parosis TB, TB hati, TB tulang belakang, ya itu mulai banyak kasusnya, mulai banyak.
TB kelenjar, ya, TB kulit, ya kita harus tahu ya. Cuman yang saya titik beratkan untuk TB otak lah, jangan sampai kita terlambat diagnosis. Kalau TB kelenjar terlambat diagnosis, TB tulang terlambat diagnosis, mungkin masih oke-oke. Tapi kalau TB otak, kita bicara dengan fungsi otak yang terganggu, ya. Oke, berikutnya, nah ini jadi untuk TB eksa paru diagnosisnya seringkali diagnosisnya perlu tindakan yang lebih invasif. Minimal apa? Minimal biopsi baja, FNAB, ya. Saran saya sih kita jangan mendiagnosa TB eksa paru hanya berdasarkan klinis. Jangan. Beda dengan TB paru. TB paru kita boleh terkonfirmasi klinis, boleh. Batuk-batuk, demam hilang timbul, pernah batuk darah, foto infiltrat, kavitas, LED tinggi, tapi dahaknya nggak ada, boleh klinis. Tapi kalau TB eksa paru, walaupun ini ada kelenjar, ya jangan kita langsung oh ini TB. Paling enggak di FNAB, ya. Kenapa? Jangan sampai kita misdiagnosis, ya. Kita terapi TB atau dia limfoma. Hati-hati ya. Jadi ya efusi pleura. Jangan gara-gara Indonesia endemik TB nomor 2 usia muda efusi pleura dianggap TB dulu, itu juga saya rasa nggak tepat ya. Diagnostik ya. Ya, mau nggak mau kita lakukan fungsi pleura, periksa analisanya, periksa untuk adenosin diaminasenya ya. Jadi kita periksa, jangan kita nerapi TB gara-gara masih muda, endemik area, efusi pleura, langsung OAT, janganlah ya. Mungkin betul sih diagnosa betul, tapi kalau sampai ternyata bukan, kita bisa dituntut sama pasiennya ya. Oke. Kemudian, nah diagnosis yang lebih invasif, yang paling minimal FNAB, kelenjar, lebih invasif dikit fungsi pleura, lebih invasif ya misalnya ada peritonitis TB, ya jadi kita libatkan multi departemental ya, bedah digestif. Kalau kita dapat TB peritonitis, kita fungsi dulu ya. Kalau dia ada tipe cairan, tipe basah, kalau tipe kering ada cairan tapi defense muskular, kita minta mungkin hepatologi biopsi ya. Jadi artinya adalah untuk TB eksa paru upayakan diagnostik sevalid mungkin ya. Kalau perlu memang histopatologi harus dikerjakan ya. Kadang-kadang pasien begini, dok obati dulu deh, ini IGRA saya positif, TB kelenjar, obati dulu deh dok. Nah ini hati-hati. Kita mesti bilang, Pak, IGRA ini nggak 100% menyadarkan TB, paling tinggi 80%, 75% sampai 80%. Jadi ada 20% yang IGRA-nya positif tapi bukan TB. Terangin. Tapi kadang pasien ngotot, nggak apa-apa dok, obati dulu. Nah kalau udah begitu, inform consent nih, diterangin. Gini. Kadang pasien kan ada value-based medicine, pasien mau diobatin dulu. Dengan perjanjian ya itu, kalau sebulan nggak membaik, biopsi. Tapi inform consent, ya jangan sampai nggak tertulis. Karena kalau sampai kita inform consent, ternyata dia nggak sembuh, diagnosa metastase CA, kita bisa disu. Ya, jadi harus diagnosisnya harus pasti ya. Prof, waktunya 4 menit lagi. 4 menit, oke, saya cepat aja. Nah, ini manajemen. Jadi gini, jangan sekalian, jadi edukasi gini. TB kasih tahu berobatnya 6 bulan. 2 bulan pertama obatnya banyak, kasih tahu obatnya banyak, efek sampingnya banyak. Tapi bulan ketiga udah ringan. Efek sampingnya kasih tahu semua tuh. Yang paling ringan sampai yang paling berat. Apa aja? Mual-mual, asam urat naik, gatal-gatal, kadang jerawat, sebutin semua. Jerawat, nyeri-nyeri sendi, ya kadang rambut nontok, kasih tahu semua. Kenapa kalau itu timbul, wah pasiennya bukannya malah marah, pengalaman saya malah seneng. Wah dokter betul dok, asam urat saya naik loh dok. Begitu, jadi menambah kepercayaan pasien kepada dokter. Ya, tapi kalau kita nggak bilangin tiba-tiba asam urat naik, kita oh iya emang naik bu, lah dokter nggak bilang-bilang, nah itu udah nggak percaya tuh. Ya, jadi kasih tahu semua. Lifestyle, nutrisi, medical,
surgical, saya sebut saja. Nah ini pedoman yang terbaru WHO 2022, kayaknya Kemenkes pegangnya masih 2020 ya. Jadi ada beberapa yang masih belum ini. Jadi persamaan dengan pedoman Kemenkes 2020 adalah kita pakai regimen digunakan adalah dulu kan ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Sekarang nggak ada kategori-kategori lagi. Hanya ada pengobatan dengan regimen 2 RHZT, 4 RH. Untuk TB paru. Untuk ekstra paru lebih lama. Berapa lama nambahnya? Tergantung. Kalau hanya kelenjar, efusi pleura, peritonitis, mungkin cukup 9 bulan. Tapi kalau udah bicara meningitis, TB tulang bisa 1 tahun. Ya, oke. Kemudian pemberiannya. Sekarang ini nggak disarankan lagi dosis penularan 3 kali seminggu. Disarankan tiap hari. Ya, tiap hari. Kecuali ngabisin obat yang masih ada 3 kali seminggu ya, katakan. Atau nggak ada obat yang untuk ini, boleh. Tapi kalau ada obat yang tiap hari, ya. Ketiga, nah, jadi harus pengobatan tiap hari dari awal inisial sampai akhir maintenance, ya. Lebih disarankan dosis kombinasi, ya, 4 FDC. Nah, ini lagi-lagi sebelum kasih FDC, ceritakan dulu ada dosis lepasan loh Bu, Pak. Cuman sekarang kita pakai yang ini, ya. Kenapa begitu? Supaya nanti kalau timbul efek samping ini, kasih tahu kalau gitu kita pakai yang ini. Ya karena FDC lebih berat efek sampingnya, ya. Infokan dulu ada 2 macam, ya. Kemudian, nah, pasien TB konfirmasi bakteriologis di terapi 2 bulan. Kan 2 bulan masih ulang fototorak, ulang sputum. Kalau sputumnya masih positif, setelah 2 bulan, maka kalau dulu kita tambahin fase intensifnya sebulan lagi, tapi sekarang tidak perlu. Langsung masuk fase inisial, ya. Jadi nggak ada perpanjangan fase intensifnya. Tapi langsung diperiksa kultur, ya, untuk cari resisten. Kemudian ke-6, nah ini ada pengobatan yang akan datang ya, pengobatan 4 bulan. Dokter Jen gimana di sana 4 bulan nih? Dasarnya adalah kadang-kadang orang merasa 6 bulan itu kelamaan. Mau yang lebih cepat, dan 4 bulan. Regimennya isoniazid, rifampicin, moxifloxacin, triacinamide. Masa rifampicin ini belum semuanya tersedia. Jadi kelihatannya di pedoman Kemenkes 2020 ini belum disebut-sebut di 4 bulan. Belum ada. Jadi saya nggak tahu di Palembang udah ada belum, tapi di Jakarta kelihatannya belum ada, masih belum ada yang 4 bulan ya. 7, ini rekomendasi untuk anak, saya lanjutkan saja. 8, untuk HIV. Pengobatan HIV, regimen dosis dan lamanya sama dengan TB tanpa HIV, ya sama ya. Tapi hati-hati karena HIV banyak kena ke ekstra paru, berarti pengobatannya cenderung akan lebih lama ya. Pemberian ARV kapan? Dikatakan pokoknya setelah OAT 2 minggu, ARV silakan masuk tanpa melihat kadar CD4. Oh dulu kan prinsipnya OAT dulu masuk, nanti setelah 2 minggu sampai 2 bulan baru masuk ARV. Tapi sekarang dikatakan batasannya strict 2 minggu ya. Mau ARV-nya cuma 20, 30 atau 100, 200, begitu 2 minggu OAT masuk, ARV silakan masuk ya. Dengan catatan obat TB-nya nggak ada efek samping ya. 10-11 waktunya habis. Ya, ini untuk TB ekstra paru, pengobatan untuk meningitis dan perikarditis harus ditambah steroid selama 4-6 minggu. Mencegah apa? Mencegah komplikasi jangka panjang hidrosepalus, jangka panjang perikarditis konstriktiva. Ya, jangan sampai pasien perikarditis TB dia sembuh, timbul perikarditis konstriktiva, bendungan sampai udem ya. Jadi nah, ini operasi yang diberikan pada pasien dengan komplikasi kronik. Jadi kesimpulannya ya TB masih merupakan masalah. Obat TB ada TB ekstra paru dan paru. Pemeriksaan gen SP itu sekarang ini lebih dianjurkan. Pengobatan TB paru 6 bulan, ekstra paru lebih dari 6 bulan bisa sampai setahun. Pengobatan komprehensif sangat penting dalam tata laksana TB untuk meningkatkan edukasi. Sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih Dr. Hari Kabit.
Baik, berikan aplaus ke Prof. Martin. Silakan Prof. Martin kembali ke tempat. Mohon ditahan dulu pertanyaannya. Saya yakin dari beberapa rekomendasi yang tadi disampaikan itu sudah memicu pertanyaan. Ya. Kami persilahkan narasumber yang kedua. Kami persilahkan Dr. Zen Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, untuk naik ke podium. Untuk panitia boleh, Dr. Zen Ahmad menamatkan S1 di FK Unsri, penyakit dalam di FK Unsri dan konsultan di FK Unsri, dan beliau adalah staf medik di rumah sakit RSMH ini, saya lupa, Muhammad Husin ya dok ya? Muhammad Husin Palembang, FK Unsri. Untuk narasumber kedua, ada pantun juga. Ya. Jadi saya persembahkan narasumber kedua, belum kenal patin di dandang. Bikin tempoyak, aroma kuat. Belum kenal perpari Palembang. Kalau belum kenal Dr. Zen Ahmad. Kepada narasumber kedua kami persilahkan. Silakan slide presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih pada panitia yang memberikan kesempatan kami untuk berdiskusi dengan teman-teman sejawat sekalian. Kami mendapatkan judul yang cukup sulit ini, drug resistant tuberculosis, current challenge dan opportunities. Jadi kami memikir dari judul itu sih apa sih yang akan kami bicarakan. Oh berarti yang pertama kita akan berbicara soal tuberkulosis resisten. Tentu teman-teman sejawat sekalian mengenal beberapa istilah tentang resisten tuberkulosis ini. Yang pertama adalah drug resistant tuberculosis, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh strain daripada Mycobacterium tuberculosis kompleks yang resisten terhadap obat TB apapun, mau 1, mau 2, mau 3, itu semua disebut dengan drug resistant tuberculosis. Nah, ada istilah yang paling sering kita pakai, terutama pada pengobatan TB adalah rifampicin resistant tuberculosis. Apa itu? Adalah orang yang berderita TB, yang strain Mycobacterium tuberculosisnya itu resisten terhadap rifampicin. Biasanya yang resisten terhadap rifampicin ini 90% lebih juga resisten terhadap isoniazid. Sehingga rifampicin resistant tuberculosis ini disamakan dengan multidrug resistant tuberculosis. Nah, dia bisa sendirian resisten terhadap rifampicin, bisa juga kombinasi dengan resisten terhadap obat-obat TB yang lain, baik yang first line maupun yang second line. Nah, khusus untuk strain yang resisten terhadap rifampicin dan isoniazid itu diberikan nama khusus multidrug resisten. Mengapa diberikan nama khusus? Karena rifampicin dan isoniazid ini adalah obat yang paling penting untuk pengobatan TB sensitif. Jadi kalau dua obat ini resisten diberi nama khusus, bukan poliresisten tetapi juga multidrug resisten. Nah, kita juga sering melihat di buku ada istilah MDR ataupun RRTB yang menunjukkan apakah ini MDR-TB ataupun rifampicin resistant tuberculosis. Ini adalah kenyataan bahwa memang kasus-kasus dengan drug resistant tuberculosis ini masih tinggi di dunia. Ada 450.000 kasus yang diestimasi pada tahun 2021. Tetapi hanya 36% yang mendapatkan akses treatmentnya. Jadi hampir hanya 161.000 orang. Dan dari 36% yang diobatin ini, angka treatment success rate-nya itu hanya 60%. Nah, kemudian kita akan masuk pembicaraan yang kedua. Jadi apa itu suatu challenge, tantangan, ataupun kesempatan? Jadi di dalam menjalankan suatu keinginan, tentu kita harus ada target yang diinginkan. Ada ekspektasi yang diharapkan. Perbedaan antara harapan dan data faktual itu akan menimbulkan suatu istilah yang kita sebut dengan gap. Inilah problemnya. Data yang ada
dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya gap ini merupakan suatu problem, tapi tidak selesai di problem itu, maka kita harus menganggap suatu problem ini adalah suatu tantangan. Dan kalau itu kita menganggap suatu tantangan, ini adalah kesempatan untuk kita untuk mengatasi hal-hal yang menjadi masalah tersebut. Nah, kita lihat di Indonesia apa yang terjadi untuk pasien-pasien tuberkulosis itu ada beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah keterlambatan diagnosis. Pasien sudah mempunyai gejala tapi terlambat datang mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan ataupun kepada kita para dokter. Masalah yang kedua adalah terlambatnya diagnosis. Dia sudah punya gejala, pemeriksaannya lambat. TCM-nya hasilnya 2 minggu, padahal harusnya 2 jam begitu. Dan yang ketiga adalah masalah treatment. Diagnosis sudah tegak, tapi tidak mendapatkan pengobatan. Yang kita nanti sebut istilahnya enrollment, istilahnya inisiasi pengobatan. Nah, kesemua ini menjadi masalah, baik keterlambatan total keseluruhan sistem itu, ataupun di dalam masalah manajemen health systemnya yang mencakup 2 aspek ini. Nah, inilah kenyataannya bahwa di Indonesia pada tahun 2022 sebetulnya estimasi kita mempunyai 28.000 kasus drug resistant tuberculosis atau MDR. Tetapi jumlah kasus yang ditemukan itu hanya 7.884, 28,2%. Sementara kita mau eradikasi TB targetnya tahun 2030. Nah, dari 7.884 pasien ini yang mendapatkan yang pengobatannya sukses itu hanya 51%. Inilah masalah-masalah yang kita hadapi di dalam tata laksana pasien-pasien resisten tuberkulosis ini. Kita lihat, ini kami ambil data dari dashboard. Sebetulnya estimasinya 28.000 kasus, tetapi pemerintah hanya mentargetkan 14.000 kasus. Itu saja sudah rendah. 28.000 targetnya 14, baru 14.000, 50%. Ditargetkan 50% ini 93% tercapai. Tapi kenyataannya pada tahun 2022 itu hanya 62% kasus dari 50% yang ditargetkan. Demikian juga kita melihat angka kesembuhan. Kalau teman-teman sejawat lihat di sini, angka kesembuhan itu targetnya adalah 80%, tetapi nasional baru mencapai 51%. Kita lihat data, Kalimantan Utara itu paling rendah. Bengkulu itu termasuk daerah-daerah yang paling tinggi, 75%. Namun tetap masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebesar 80%. Jadi inilah kesenjangan-kesenjangan itu, baik cakupan pengobatan maupun yang memulai pengobatan maupun angka keberhasilan pengobatan. Teman-teman sejawat sekalian, dari data ini kita bisa melihat apa sih fasilitas yang ada di Indonesia saat ini dalam menata laksana TB ini. Kita lihat di situ bahwa ada untuk TB resisten obat ini targetnya adalah adanya pasienkes yang melayani drug resistant tuberculosis. Kita lihat di situ bahwa saat ini ditargetkan itu 549, tapi fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan MDR TB ini baru 405 fasilitas. Jadi masih banyak PR kita untuk menemukan pasien dan mengobatin pasien-pasien tersebut. Nah, tetapi apakah itu menjadi suatu gap ini menjadi problem? Tadi kita bilang problem ini harus menjadi tantangan untuk kita untuk mengatasinya. Nah, kita lihat kesempatan-kesempatan yang pertama adalah perkembangan dari sisi diagnostik. Kita lihat bahwa alat-alat untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis resisten obat ini berkembang pesat. Alat-alat itu berkembang dari tahun ke tahun, yang prinsipnya itu adalah waktunya makin diperpendek. Kalau kemarin 1 minggu, sekarang 1 jam 45 menit, kalau bisa 10 menit begitu. Makin lama waktunya makin pendek. Yang kedua, alat itu mampu mendeteksi jumlah kuman TB yang jauh lebih sedikit. Tadi Dr. Martin bilang, oh ada expert MTB, ada yang ultra. Itu kemampuan mendiagnosisnya lebih cepat, lebih sensitif. Yang ketiga tentu yang kita harapkan adalah
tambah banyak sampel-sampel yang bisa diperiksa, bukan hanya dari BTA, bisa dari cairan urin dan sebagainya. Dan yang terakhir tentu adalah dengan harga yang paling murah dan sensitivitas dan spesifisitas yang tetap tinggi. Nah, kita lihat di sini bahwa banyak sekali sudah berkembang alat-alat baik untuk screening maupun untuk diagnostik untuk TB MDR. India memang karena jumlah kasus MDR-nya banyak, kasus TB-nya banyak, maka India sudah mulai banyak menggunakan alat-alat rapid test yang cepat yang bisa mendeteksi apakah dia resisten terhadap isoniazid, bedaquiline ataupun fluoroquinolone. Teman-teman sejawat sekalian, ini juga masih lanjutan dari yang tadi, cukup banyak berkembang alat-alat rapid molecular test yang bisa memeriksa kultur dan melakukan resistensi terhadap OAT baik lini 1 maupun lini 2 sampai dengan 15 macam jenis obat. Nah, apa bedanya kalau kita lihat ya, yang terbaru tadi XPED TB, XPED Ultra, itu kita lihat sensitivitas daripada Ultra itu lebih tinggi dan mampu mendeteksi kuman TB dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, kemudian kita mengenal adanya CAD4, Computer Aided Detection of Tuberculosis. Jadi screening untuk mendiagnosis TB tanpa perlu dokter ronsen yang di situ, cukup dengan mobil keliling kumpulin orang, dilakukan pemeriksaan, keluar hasilnya apakah ini TB atau bukan dengan sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi. Mudah-mudahan ini dalam 1-2 tahun rasanya ini sudah ancang-ancang negara kita akan memulai ini. Nah, demikian juga untuk mendeteksi kuman MDR TB sudah ada artificial intelligence-nya yang untuk menyatakan apakah orang ini TB atau MDR TB dengan memakai artificial intelligence secara radiologis. Jadi kita bayangkan kalau ini nanti jalan, mendeteksi itu akan jauh tentu lebih mudah. Nah, kemudian berkembang tata laksana mengenai penanganan MDR TB ini. Sebelum tahun 2019 banyak sekali buku yang tercerai-berai mengenai tata laksana MDR TB ini. Ada lebih dari 14 buku. Nah, 14 buku ini dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan WHO Consolidated Guidelines on Drug Resistant Tuberculosis Treatment. Nah, buku ini berkembang pada tahun 2020 dan 2022 itu dari satu buku menjadi 5 buku. Sudah mulai dari mulai dari terapi pencegahan tuberkulosis, mulai dari screening, mulai dari pengobatan sampai pada TB resisten dan juga untuk pengobatan TB anak dan orang dewasa. Jadi tools untuk pembelajaran kita sudah cukup banyak sekali. Dan salah satu yang diperkenalkan adalah mengenai treatment daripada drug resistant tuberculosis. Jadi kalau kita lihat di tahun 2018 pengobatan MDR TB itu kita hanya mengenal yang namanya longer regimen. Treatmentnya jangka panjang antara 18 bulan sampai 21 bulan, bisa sampai 24 bulan. Dan itu sifatnya adalah individual. Sudah juga mulai diperkenalkan baik dalam skala penelitian yang kita kenal saat ini yang namanya BEPAL treatment. Nah, di tahun 2020 itu longer treatment regimen ini dianjurkan mulai ditinggalkan karena waktunya yang lama sehingga angka drop out, angka keberhasilannya itu tidak terlampau tinggi. Maka diperkenalkan obat-obat yang jangka pendek. Itu apa? Obat jangka pendek adalah obat yang lama pemakaiannya itu adalah di bawah 1 tahun. Diperkenalkan 9 sampai 11 bulan dengan core-nya adalah bedaquiline. Sementara yang longer regimen juga tetap dipakai. Nah, pada tahun 2022 kita sudah di akhir 2022 kita diperkenalkan dengan 6 bulan pengobatan untuk MDR-TB. Apakah itu memakai BEPAL namanya bedaquiline, prothiomanid, linezolid ataupun moxifloxacin. Tetapi ini di Indonesia masih dalam skala riset karena memang angka-angka yang dipakai pasien itu contohnya belum terlampau banyak. Nah,
ini juga memperlihatkan hal yang sama bahwa kita punya regimen 6 bulan BPAL-M untuk pasien-pasien yang MDR ataupun RRTB ataupun untuk pasien-pasien yang pre-XDRTB. Sementara kalau dia resisten terhadap fluoroquinolone itu sama di 2020 sudah diperkenalkan yang namanya juga BPAL. Teman-teman sejawat sekalian, kita melihat ini yang sebelum sama ya tadi yang 9 bulan, kemudian yang ini adalah yang masuk. Nah, seandainya pemeriksaan TCM kita itu setelah melakukan Mycobacterium TB-nya ketemu, detected. Kemudian lanjutan keduanya adalah menemukan rifampicin resistennya. Orang yang rifampicin resisten bisa saja sensitif terhadap isoniazid. Orang yang rifampicin sensitif, orang yang rifampicin sensitif bisa saja isoniazidnya resisten. Nah, kita belum punya pemeriksaan itu. Maka logikanya orang yang rifampicin resisten itu bisa dianggap MDR oleh karena 90% dia resisten terhadap isoniazid. Tetapi yang sensitif terhadap rifampicin belum tentu sensitif terhadap isoniazid. Maka kita harus ada tes untuk melakukan resisten terhadap isoniazid. Baru clear, orang yang kelompok rifampicin resistant not detected, isoniazid resistant not detected, berarti orang ini sensitif. Maka terapinya hanya 2 RHZE, 4 RH. Tetapi kalau dia rifampicin resistennya sensitif, isoniazid resistennya detected, maka obatnya adalah 6 bulan pemberian rifampicin, isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid, dan levofloxacin. Nah, karena itu belum dilakukan di Indonesia, maka kategori 2 itu tetap menjadi pilihan untuk pasien-pasien yang yang sudah pernah mendapatkan pengobatan kategori 1-nya. Kita baru bisa merubah kalau fasilitas kita tersedia untuk resisten terhadap isoniazid itu tersedia di seluruh lapangan. Nah, inilah kenyataan obat-obat yang dipakai pada saat ini. Obat-obat STR oral itu kita sudah cukup banyak, 35,5%. Teman-teman sejawat sekalian, ini adalah bagaimana cara orang mengembangkan obat-obat baru. Tentu adalah perencanaan calon obat dulu dilakukan secara teoritis kajiannya, dilanjutkan dengan penelitian eksperimental baru, dicobakan kepada pasien. Apakah itu fase 1, fase 2, atau fase 3. Obat TB pun mengikuti kaedah-kaedah seperti itu untuk penemuan obat TB. Dan ini adalah beberapa obat TB yang bisa saja nanti menjadi harapan kita ke depan, yang bisa mempersingkat pengobatan, yang bisa meningkatkan angka kesembuhan, dan sebagainya. Ini cukup banyak sekali. Ini juga beberapa calon obat TB ke depan yang bisa kita pakai. Kami pikir mungkin satu lagi sedikit ya, mungkin ini juga obat-obat. Nah, kemudian juga orang sudah mengembangkan vaksin untuk mencegah terjadinya TB, tapi kembali ini masih di dalam tahap uji coba, belum dipublish untuk dipakai. Karena vaksin TB tentu tidak secepat vaksin COVID yang mingguan bulanan bisa dipublish. Sebagai kesimpulan, mungkin bisa kami katakan bahwa MDR TB, RRTB di Indonesia kasus-kasusnya itu masih cukup tinggi, sehingga banyak usaha yang harus dibuat biar kenyataan yang angka berobatnya itu menjadi tinggi, enrollment, kemudian sukses rate kita itu memang kenyataannya masih rendah. Kemudian ada satu lagi inisiasi, artinya mulai pasien itu ditemukan sampai diobatin. Targetnya 1 minggu untuk MDR TB. Nah, ini kita masih panjang, kadang-kadang 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Apa yang terjadi? Penularan terus berlanjut. Dan problem yang kita hadapin ini itu sebetulnya menjadi tantangan sendiri untuk kita mengatasinya. Dan ke depan kita banyak sekali perkembangan baru, baik di bidang screening, diagnostik, maupun tentang terapeutik yang menjadi harapan kita di depan. Dan development ini tadi ulangi lagi,
ketiga bidang itu. Jadi demikianlah barangkali moderator, terakhir kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Dr. Zen kami persilahkan langsung di kursi. Prof. Martin kami undang, Prof. Depan. Dari panitia mohon bantuan satu mic untuk diskusi. Kami persilahkan sesi pertama ini 3 pertanyaan. Silahkan. Oke, pertama kami persilahkan yang paling belakang dulu, ujung paling belakang. Ya, silakan dok, maju ke depan. Yang kedua yang dokter di dekat mic. Ya. Ada satu mic lagi buat narasumber. Oke, terima kasih Dr. Hadiki, Dr. Zen, dan Prof. Martin untuk kesempatan yang diberikan. Saya Albert dari Kupang. Mohon izin bertanya tadi, ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu mengenai pedoman WHO terkait pengobatan TB yang tahun 2022. Tadi sempat disebutkan pada meningitis TB atau pada perikarditis TB perlu ditambahkan obat steroid. Nah, apakah pemberian steroid itu ada penyesuaian dosis untuk kelompok penderita TB yang dengan imunosupresif begitu, misalnya pada HIV atau pada diabetes mellitus begitu. Kemudian pertanyaan kedua saya, tadi sempat Prof. Martin sempat jelaskan bahwa kalau kita menemukan TB perlu cari screening ekstra TB-nya begitu. Kira-kira dari pengalaman praktis klinis dari Prof dan dokter sekalian, itu kira-kira prosedur apa saja yang bisa kita terapkan seperti itu. Terima kasih Prof, dokter. Baik, penanya kedua kami persilahkan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Prof. Martin, Dr. Zen. Saya Kurniawan dari Palembang. Izin bertanya, sebenarnya ini adalah real case ya, Prof, Dokter. Saya mendapat kasus wanita 30 tahun terdiagnosis TB dengan MTB detected dan rifampicin resistennya not detected. Kemudian diterapi dengan OAT kategori 1, di bulan kelima dilakukan BTA ulang, kemudian dilakukan BTA-nya positif, dilakukan ronsen torak, ronsen toraknya belum perbaikan, kemudian diselesaikan sampai 6 bulan. Di bulan ke-6 dilakukan TCM ulang, di TCM ditemukan MTB detected low dan rifampicin resistant not detected. Bagaimana tata laksana pasien ini? Apakah kita ulang kembali dari awal mengingat rifampicin resistennya not detected? Kemudian apakah pada pasien ini kemungkinan besar terjadi isoniazid yang resisten? Bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan ini kita tutup dulu. Kami persilahkan Prof. Martin untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Prof. Oh, ya. Baik, terima kasih untuk jawab yang menanyakan mengenai steroid ya. Jadi betul sekali. Jadi kalau pasien ini, jadi indikasi steroid yang sudah disarankan itu hanya pada 2 organ ekstra paru, yaitu meningitis TB dan perikarditis TB. Ya. Sedangkan yang lainnya untuk peritonitis TB, ya itu memang belum direkomendasikan, tapi beberapa pasien yang saya dapatkan kadang-kadang perlu juga tuh. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih terjadi ilus obstruktif. Pernah nggak terjadi pakai kasusnya ya? Jadi ususnya nempel-nempel. Tapi kita fokus kedua dulu ya. Nah, kalau pasiennya udah ada diabetes atau ada HIV, betul ya.
pasien ada diabetes, kita mau kasih steroid, mesti edukasi dulu nih. Kasih tahu dulu ya, ini gulanya bisa naik, ya. Ya, jadi tapi ini perlu diberikan untuk apa? Supaya mencegah komplikasi jangka panjang yang tadi ya, terjadi hidrosepalus atau terjadi perikarditis kongestiva. Jadi artinya kita tetap berikan steroidnya dengan dosis antiinflamasi ya, bukan imunosupresif, antiinflamasi dengan kontrol gula darah yang harus lebih ketat. Ya, intinya itu. Nah, kalau dia HIV, kita lihat dulu CD4-nya berapa ya. Kalau CD4-nya udah rendah banget di bawah 200 ya, kita harus hati-hati memberikan steroid. Tapi kalau CD4-nya masih di atas 200, artinya imunologinya tuh masih cukup baik ya. Kita bisa memberikan steroid dengan dosis antiinflamasi ya. Jadi sangat tergantung dari dosisnya. Demikian untuk kasus itu ya. Jadi tetap kita mesti berikan karena apa? Komplikasi kronik ya. Hidrosepalus dan perikarditis kongestiva itu bisa terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi akan makan tenaga lagi ya. Operasi lagi, macam-macam lagi. Jadi lebih baik kita cegah. Pemberiannya pun kan hanya sekitar 4 sampai 6 minggu ya. Demikian tadi. Oh jadi gini kembali. Pada pasien TB paru, cari kemungkinan TB ekstra paru. Ya anamnesa dulu. Jadi pada pasien saya dapatkan tuh, dia tuh ekstra paru. Dua-duanya ekstra paru. Satu efusi pleura, rupanya dia ada juga cairan di peritoneum. Ya. Jadi waktu itu hati-hati. Kita mesti telusuri terus apakah ini bagian dari TB peritoneum atau bukan ya. Dan contoh pasien saya obati saat itu dengan 9 bulan efusi pleuranya sembuh, membaik sehingga saya hentikan. Ternyata berapa bulan kemudian timbul peritonitis TB.